Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto menilai, virtual police yang diterapkan pihak kepolisian menghidupkan konsep pengawasan yang dikenal sebagai digital panopticon. Yang dimaksud adalah sebuah metode dalam ruang digital untuk mengawasi seluruh perilaku masyarakat sehari-hari dan berpotensi menimbulkan ketakutan baru karena polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat masyarakat. Tak hanya itu, penerapan virtual police juga dinilai bertolak belakang dengan rekomendasi PBB 2018 soal pengawasan konten internet yang berasaskan pendekatan hak asasi manusia. Dua rekomendasi PBB menyebutkan bahwa negara harus menahan diri dari membuat aturan yang melibatkan pemantauan atau pemfilteran konten secara proaktif dan tidak mendahului pengadilan. Damar menilai, penerapan virtual police melenceng karena polisi proaktif mencari kesalahan masyarakat dalam menggunakan media sosial dan mendahului pengadilan dalam menentukan konten yang salah dan yang benar. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengingatkan agar penerapan virtual police ini tidak memberangus kebebasan berpendapat masyarakat. Apalagi indeks demokrasi dan HAM di Indonesia menurun akibat tindakan represif pemerintah dan aparat. Polri diharapkan tidak subjektif dalam penerapan virtual police serta salah menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang hingga kini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Kehadiran virtual police dalam ruang digital tak memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk berpendapat. Pedoman Kapolri dinilai tak akan memberikan dampak yang signifikan jika revisi Undang-Undang ITE tak segera dilakukan. Pegiat hak asasi manusia Haris Azhar seperti dilansir Tempo mengaku khawatir polisi virtual berisiko melanggar ranah privasi masyarakat. Pasalnya, polisi belum bisa menjelaskan batasan atau parameter menindak akun di media sosial. Polisi virtual juga menjadi ruang baru bagi polisi mengekang kebebasan berpendapat. Celakanya, pengekangan di media sosial bakal berjalan senyap karena polisi melayangkan pesan langsung. Solusinya, revisi Undang-Undang ITE harus segera diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang budiman, perkenalkanlah kami dari tim B5 yang berdiri dalam posisi kontra dalam mosi perdebatan penegakan hukum patroli cyber melalui media sosial dengan saya Frida Pramadipta selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual dan akan memberikan konklusi dan solusi. Adapun Faradi Basurianingrum selaku pembicara kedua yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami Seta Ferdiantoro yang akan memaparkan dalam ranah sosio-empiris dan studi komparatif. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Neminem loaded kue surai juri attitude, tidak seorang pun dapat dirugikan atas penggunaan hak. Rekan-rekan berpikir dan insan yuris yang berbahagia, perkenalkanlah saya Frida Pramadipta selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan definisi, landasan filosofis, poin-poin argumentasi, konklusi, serta solusi. Dan untuk pertama kalinya, dengan tegas kami menyatakan bahwa kami tidak menyepakati mosi perdebatan kali ini. Secara definitif menurut Ditres Krimsus, kegiatan patroli cyber merupakan serangkaian tindakan untuk menyelidiki atau mengintai melalui komputer untuk melihat adanya suatu kejahatan cyber. Oleh karenanya, dibentuklah polisi cyber sebagai penegak hukum pada tanggal 25 Februari tahun 2021 melalui SE Kapolri nomor 2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Pun terdapat dua kelompok kejahatan yang dilansir dalam laman patroli cyber. Yang pertama yakni computer crime meliputi peretasan sistem elektronik, manipulasi data, dan gangguan sistem. Dan yang kedua adalah computer related crime mencakup pornografi dan perjudian dalam jaringan, ujaran kebencian, hingga akses ilegal. Kami pun tidak menutup mata dengan maraknya kejahatan yang bertebaran di media sosial. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, tujuan mulia ini seakan-akan telah menisbikan kemerdekaan berekspresi yang telah memiliki landasan filosofis yang kuat yang termaktub dalam pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945. Keberadaan UU ITE saja, data dari The Economist Intelligence Unit mengenai indeks demokrasi di Indonesia turun dari skor 6,48 di tahun 2019 menjadi 6,3 di tahun 2020. Angka ini merupakan titik terendah yang dialami Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Jika ditelisik lebih mendalam dengan teori efektivitas hukum Profesor Suryono Sukanto, ada 5 faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum. Yang pertama adalah faktor hukum, dalam hal ini adalah UU ITE tidak memenuhi salah satu unsur asas legalitas yakni lex serta. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, di mana terkesan represif dan subjektif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah faktor sarana prasarana, minimnya fasilitas teknologi digital dalam penegakan hukum cyber. Yang keempat adalah faktor masyarakat. Seringnya tindakan polisi cyber yang cenderung represif akan berimplikasi pada ketakutan dan sifat acuh tak acuh masyarakat dalam menyuarakan pendapat di media sosial. Dan yang kelima adalah faktor budaya. Rendahnya tingkat literasi digital Indonesia menjadi faktor utama kegagalan pemerintah dalam mengkampanyekan cyber
cyber culture yang baik. Sehingga inilah urgensitas mendasar mengapa kami tidak menyepakati mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi dan gagasan yang kami hadirkan yang pertama adalah merevisi UU ITE sebagai perlindungan HAM. Yang kedua, dalam penegakan hukum cyber, Indonesia harus menggunakan sistem robot sebagai penanda era digital. Dan yang ketiga, pemerintah mengkampanyekan etika bermedia sosial dengan menambahkannya pada kurikulum pendidikan. Dan selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga. Sekian dan terima kasih. Dalam Black Laws Dictionary dikatakan, law enforcement is the act of putting something such as a law into effect, the execution of law, and the carrying out of mandate or command. Penegakan hukum adalah tindakan memberlakukan sesuatu seperti pemberlakuan undang-undang, pelaksanaan hukum, dan pelaksanaan amanat atau perintah. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, apabila penegakan hukum dilakukan menggunakan undang-undang yang cacat, pelaksanaan hukum yang cenderung represif, dan pelaksanaan amanat atau perintah yang tak memiliki batasan yang jelas, maka hal tersebut tak dapat dikatakan sebagai penegakan hukum. Dewan Juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkanlah saya Fardi Basuryaningrum sebagai pembicara kedua yang akan mengelaborasi bangunan argumentasi dalam ranah yuridis normatif. Ada beberapa hal Dewan Juri yang terhormat yang membuat tim kami mengambil sikap untuk berdiri pada posisi kontra. Kami menjabarkan ketidaksepakatan kami dengan mosi perdebatan kita kali ini untuk menggunakan kacamata berpikir yang dirumuskan oleh Helen Friedman dalam bukunya American Law and Introduction. Friedman menyatakan bahwasanya berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 hal. Yang pertama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Untuk membuktikan bahwasannya penegakan hukum patrol cyber melalui media sosial ini masih belum berhasil dilakukan, maka kita akan membedahnya satu persatu. Yang pertama yaitu substansi hukum, di mana faktor ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Faktor ini berkaitan erat dengan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan patroli cyber, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM), cakupan undang-undang tersebut bersifat sapu jagat atau one for all, di mana format tersebut yang menyebabkan pengaturan rumusan tiap pasalnya tidak mendetail yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran dan implementasinya. Hal tersebutlah sudah tidak sejalan lagi dengan salah satu unsur asas legalitas yaitu lex serta, di mana rumusan pidana harus jelas. Contohnya pada pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang ITE, di mana praktik penerapan pasal-pasal tersebut seakan berdiri sendiri secara subjektif dan gramatikal tanpa menggali setiap elemen dengan parameter yang jelas dan transparan untuk membuktikan aktus reus atau perbuatan dan mens rea atau niat jahat, dan juga kedudukan orang yang dianggap melanggar pasal tersebut. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, salah satu pasal yang dijadikan sebagai rujukan pembentukan patroli cyber ini adalah pasal 40 Undang-Undang ITE, di mana pasal tersebut memiliki rumusan yang tak memiliki prosedur dalam melakukan pembatasan, dan peluang untuk melakukan judicial oversight terhadap pembatasan tersebut tidak diberikan, dan tidak menyebutkan dengan jelas mengenai jenis-jenis konten yang melanggar undang-undang dan jenis bahaya seperti apa yang mengancam. Padahal jika kita ingin mengacu pada prinsip instrumen hak asasi manusia, setiap tindakan pembatasan terhadap hak harus memenuhi 3 hal. Yang pertama yaitu prescribed by law atau diatur oleh hukum, lalu yang kedua legitimate aim atau untuk satu tujuan yang sah, dan yang terakhir yaitu necessity, di mana tindakan itu benar-benar mendesak untuk dilakukan. Lalu yang kedua yaitu faktor struktur hukumnya, di mana struktur hukum dalam teori ini adalah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan KUHP dalam hal patroli cyber ini adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Tapi dalam hal penegakan hukum patrol cyber melalui media sosial ini, yang perlu kita soroti adalah bagaimana kinerja polisi yang ternyata pada pengimplementasinya cenderung bersifat represif dan tebang pilih dalam menangani kejahatan cyber. Padahal dalam prinsip struktur hukum KUHP, polisi harusnya bersifat netral dan independen agar terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Restoratif Justice yang menjadi rujukan berperilaku pada polisi sesuai SE nomor 8 Kapolri tahun 2018 memberikan syarat material bahwa penerapan keadilan restoratif terpenuhi apabila tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan konflik sosial. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya patroli cyber ini, masyarakat semakin resah untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat mereka di media sosial. Mentalitas aparat penegak hukum inilah yang masih belum kompeten, kredibel, dan independen dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang terakhir adalah budaya hukum, di mana Undang-Undang ITE yang multitafsir dan patroli cyber yang dalam penindakannya cenderung bersifat represif telah membuat masyarakat takut untuk menggunakan haknya dalam berekspresi di media sosial, di mana hak tersebut terdapat dalam konstitusi pada pasal 28E ayat 3, yang artinya pemerintah telah gagal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sesuai amanat pasal
pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penggunaan haknya di media sosial. Berdasarkan faktor-faktor tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwasanya kami tidak menyepakati mosi perdebatan kita kali ini karena subsistem penegakan hukum patroli cyber melalui media sosial masih belum terpenuhi. Seberapa bagusnya pun cita-cita negara, bila tidak didukung dengan undang-undang yang ideal dan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanyalah angan-angan. Sekian dan terima kasih. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network Damar Juniarto mengatakan, virtual police menimbulkan kecemasan baru bagi masyarakat ketika beraktivitas di media sosial. Menurutnya, tugas dan fungsi virtual police yakni patroli cyber terlalu masuk ke ruang private warga negara. Ia pun mengatakan, virtual police berpotensi merampas kebebasan berpendapat. Sejalan dengan hal tersebut, Martin Scanning dalam laporan pelapor khusus PBB mengidentifikasi terdapat 4 implikasi yang ditimbulkan praktik pengintaian, di mana yang pertama menimbulkan ketakutan yang luar biasa terhadap kebebasan berekspresi, dan yang kedua mengancam hak untuk berserikat dan berkumpul, dan yang ketiga membatasi seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan yang terakhir berpotensi menimbulkan peradilan sesat jika pengintaian dilakukan kepada orang dan terhadap informasi yang salah. Lex regicide superflua, pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, ketakutan masyarakat akan ancaman kebebasan berpendapat bukanlah hal yang tidak berdasar. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil cenderung menurun. Hal ini dipertegas dengan hasil survei internal Komnas HAM yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi menyatakan bahwa sebanyak 36,2% responden atau warga negara merasa ketakutan dalam penyampaian pendapat dan kritik melalui kanal-kanal internet maupun media sosial. Lebih lanjut, terdapat 2 urgensi mengapa kami menolak mosi pada kali ini. Di mana yang pertama, laporan yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit pada 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam indeks demokrasi dengan skor 6,3. Pun di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia sendiri ada di peringkat 4 di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Selain itu, fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia. Sejak tahun 2017 Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut Pilkada serentak sampai pemilu 2019, bahkan Pilkada 2020, terdapat politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral. Dalam laporan tersebut, menunjukkan bahwa tren indeks demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan signifikan sejak 2017. Hal tersebut justru menunjukkan kegagalan pemerintah dan partai politik dalam tugasnya untuk melakukan edukasi demokrasi dan edukasi politik, serta menciptakan ruang tertib digital. Dan yang kedua, berkaca pada program virtual Beijing Police di China yang sudah berjalan sejak 2007 dan berkembang menjadi Cyberspace Administration of China. Pada dasarnya, program ini membolehkan publik untuk melaporkan penyalahgunaan yang terjadi di ruang digital China. Akan tetapi, program tersebut berbalik menjadi momok karena mulai menyentuh penyensoran atas kritik terhadap pemerintah dan dianggap merampas kebebasan berpendapat masyarakat China. Sehingga solusi yang kami angkat berdasarkan teori Suryono Sukanta yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama kami, di mana yang pertama, faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, perlu adanya revisi menyeluruh terhadap UU ITE dan harmonisasi dalam merumuskan arah dan model pengaturan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua, faktor penegak hukum. Penegakan hukum di dunia cyber tidak lagi menggunakan pendekatan aparat penegak hukum seperti polisi virtual dengan patroli cyber, namun menggunakan sistem robot atau menggunakan artificial intelligence sehingga menutup ruang adanya tindakan represif oleh aparat. Dan yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasional serta menciptakan ruang digital aman, tertib, dan produktif. Pemerintah harus membangun infrastruktur internet mandiri dan membangun Google versi Indonesia, aplikasi-aplikasi seperti WAID dan lain-lain versi Indonesia dengan cara membuka seluas-luasnya kesempatan teknologi dalam negeri berkembang. Dan yang keempat, faktor masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum warga negara dengan memasukkan karakter building atau etika dalam penggunaan teknologi digital pada kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar. Dan yang terakhir, faktor kebudayaan. Pemerintah bersama stakeholder mengkampanyekan literasi digital sebagai upaya membentuk budaya yang baik di dunia digital. Selain itu, membuat konten-konten positif sehingga medsos akan dipenuhi informasi-informasi sehat, bukan berita-berita politik bahkan isu hoax. Dan sehingga
Kami pun merekomendasikan bahwa polisi virtual agar menekankan pada praktik edukasi, bukan pengawasan represif atau surveillance, seperti pada polisi nasional Spanyol yang mengutamakan komunikasi dan interaksi untuk mengajak masyarakatnya dalam mengawasi ruang digital. Apabila pemerintah kemudian turut membatasi konten-konten yang boleh beredar di ruang digital Indonesia, maka semakin besar kemungkinan kemunduran kebebasan demokrasi di Indonesia, seperti kasus Cyberspace Administration of China. Maka izinkanlah saya sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak menyepakati mosi pada kali ini dengan mengutip Merriam-Webster Dictionary menyebut negara polisi ditandai oleh kontrol pemerintah represif terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang biasanya dilakukan dengan kekuasaan arbitral polisi atau intelligence dengan prosedur hukum yang diketahui secara publik. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat dan insan yuris yang berbahagia, sampailah kita di akhir perdebatan yang mana pembicara 1, 2, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dalam ranah filosofis, juridis, dan sosiologis. Karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum. Profesor Sacipto Raharjo. Dewan juri yang terhormat, melalui teori-teori penegakan hukum yang kami gunakan sebagai pisau analisis, yakni oleh Profesor Suryono Sukanto dan Lauren Friedman, menunjukkan bahwasannya penegakan hukum patroli cyber melalui media sosial belum memenuhi subsistem penegakan hukum cyber. Solusi yang kami tawarkan yang pertama adalah merevisi UU ITE secara menyeluruh. Terlebih akhir-akhir ini, pemerintah memiliki program legislasi yaitu RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan Cyber yang ditakutkan akan bersinggungan dengan proses legislasi RUU tersebut. Maka dari itu, pemerintah dan DPR perlu memastikan pengaturan yang harmonis dan minim resiko dengan merumuskan arah dan model politik hukum pengaturan teknologi informasi dan komunikasi ke depan. Kedua, dalam penegakan hukum cyber di Indonesia, harusnya menggunakan pendekatan sistem robot atau artificial intelligence, bukan menggunakan pendekatan aparat penegak hukum, sehingga menutup ruang adanya praktik-praktik represif penegakan hukum. Ketiga, pemerintah melakukan edukasi demokrasi, edukasi politik, dan etika dalam menggunakan media digital dengan memasukkannya pada kurikulum pendidikan dari tingkat dasar. Pergi rekreasi ke kota Surabaya, kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara. Sekian dan terima kasih, salam konstitusi.